Kalau saya tanya, itu minyak, si butir minyak tinggal di mana? Tinggal di air. Tetapi itu butir minyak bersenyawa nggak dengan air? Tidak. Karena apa? Sebetulnya minyak itu air juga. Cuman air yang terkotori oleh unsur lain. Disebutnya air dalam ketidakmurnian. Nah kalau minyak itu dibuang kotoran-kotorannya, ya tinggal air namanya H2O. Masuk ke sini, dia tinggal sekaligus menyatu. Oke. Tapi kalau minyak tinggal tetapi tidak menyatu. Kartos? Nah pertanyaan saya. Nanti nih ketika menghembuskan napas terakhir, set, tak dia. Rek jadi naon, rek jadi cair, rek jadi minyak. Kalau ada ketidakmurnian saat melepaskan diri ke sini, tinggal di sini tapi tengah hiji. Tapi kalau sudah bersih, sudah murni nih, sudah murni. Begitu set ke sini, ngahiji. Tinggal tetapi menyatu, ada juga yang tinggal tetapi tidak menyatu. Itu bedanya orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Cuman itu kok bedanya. Terus leluhur-leluhur kita di mana? Ya di dieu. Ngadon arinit ke kuburan. Masalahnya itu yang di sini tuh nih, ya dalam medan energi yang tak terbatas ini cuma dua aja. Ada yang tinggal dan menyatu, ada yang tinggal tetapi tidak menyatu. Makanya kita sekarang belajar tentang kesadaran murni. Kesadaran murni itu sudah tidak terjebak oleh sadar dan tidak sadar. Iman yang murni tidak terjebak oleh kurang nambah. Gak ada iman kurang nambah. Emang timbangan. Paham maksud saya? Jadi kalau imannya beneran harusnya nambah terus. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi aneh kalau bertambah umur tidak bertambah iman. Ya mau bertambah umur kalau ngurangan iman. Jadi kalau bertambahnya iman, bertambah gak kebahagiaan? Jawab dong. Harusnya bertambah. Kalau bertambah iman, bertambah gak cinta dan ulas asih kita? Jawab dong. Harusnya. Berarti sekarang enggak. Makanya aneh kalau orang semakin matang, semakin dewasa, semakin tua, kok welas asihnya kok tidak tumbuh gitu loh. Harusnya kalau dia itu semakin lama sekolah di sekolah kehidupan ini, harusnya dia itu sudah bukan lagi siapa-siapa kecuali sudah menjadi sumber cinta. Dan sumber cinta sudah menjadi cinta yang dia lakukan adalah mencintai. Aneh gitu, makin tua makin melekat. Nah, sekarang perhatikan saya. Kira-kira memisahkan H2O tadi dari unsur-unsur lain yang mengikat H2O sehingga disebut minyak, gampang apa susah? Gampang apa susah? Menyuling supaya H2O-nya itu sorangan, tong hiji nu sajen. Gampang apa susah? Tergantung tingkat kemelekatan si H2O dengan unsur-unsur lain. Makanya saya menyatakan berulang kali hidup itu tentang melepaskan. Iwan dari kekewek wae. Teu boga duit susah.
neangan duit susah. Geus boga duit susah. Jadi kekeu. Makanya kemarin temanya kan beli sepatu bagus. Saya tadi lihat belum ada perkembangan. Makanya tema ngaji kita kemarin kan kalau sepatunya kurang bagus pasti murung, ya kan? Ya. Makanya kalau lihat orang wajahnya murung, lihat dulu sepatunya. Semoga sekarang udah nggak murung lagi. Ya. Kemarin ada yang tanya sama saya, ayah setelah selesai ceramah tuh, nomor sepatu ayah berapa? Wah ini kayaknya mau beliin sepatu baru buat saya. Tapi saya dalam batin bilang, emang saya murung gitu? Enggak, maksudnya wajah ayah udah enggak murung katanya. Cuman sepatunya itu aja katanya. Hayo eta. Kajelekong eta, kacileunyi eta. Saya itu kalau menggunakan apapun, kalau belum rusak ya saya pakai. Selama masih enak ya saya pakai. Jadi di rumah itu ada rak sepatu penuh, tapi bukan punya saya. Punya saya satu aja itu. Ke kampus eta. Itu. Enggak apa-apa, saya dibilangin orang itu sepatu na eta deui. Ada yang bilang kok, ayah kok celana ayah itu aja. Saya itu warnanya sama, saya bilang celananya banyak. Pembenaran itu. Nah, hidup meditatif itu akan mengantarkan kita mudah untuk menjadi sumber cinta. Jadi, nih, dangukeunnya kusadayana. Si cai eta teh moal ngahiji jeung cai anu sejena di sagara cai. Lamun eta cai teh masih melekat pada unsur-unsur lain anu lain cai. Jadi air ini tidak akan bisa menyatu dengan sagaranya air kalau si air ini masih melekat pada unsur lain yang bukan air. Paham? Jadi ini teh kan, ini tuh yang tak terbatas ini. Ya Allah. Kosong tapi isi, isi tapi kosong. Jadi apa ini sesungguhnya? Ini adalah medan energi tanpa batas. Kecerdasan semesta tanpa batas. Kalau medan energi, berarti bisa dilihat dong. Bisa. Salah satu medan energi yang bisa dilihat adalah cahaya. Makanya kita belajar meniti ke dalam diri untuk meyakinkan tentang kehadiran cahaya di atas cahaya. Karena energi yang mudah untuk dilihat ya cahaya. Makanya Allah menyatakan di Quran surat An-Najm ya, tanda-tanda Allah yang paling besar adalah An-Najm. Min ayatihil kubro. Jadi kalau begitu ketika meniti ke dalam diri, kita melihat di dalam apa di luar? Tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Karena memang dia tidak bertempat. Nama yang tak bernama, wajah yang tak berwajah. Gitu. Kartos? Nah, beruntung sekali hari ini bisa hadir. Nah, ketika kita sudah bisa melatih diri untuk hidup bermeditatif, maka kesadaran itu selalu tumbuh sehingga kita mudah untuk menjadi sumber cinta. Tahap berikutnya, kita akan mudah untuk sujud pada nurani kita sendiri. Makanya nurani itu akan ngasih pahala kapan? Sekarang. Coba nurani kita diikuti. Bahagia? Taeta pahala. Ganjarannya itu langsung terasa sekarang di sini. Inilah yang dikatakan in ana illa nadhirum mubin. Sesungguhnya aku
menyampaikan kepada kalian itu peringatan yang nyata. Jadi pahalanya itu bukan nanti, pahalanya itu sekarang, terasa sekarang. Begitu kita memberikan kebahagiaan pada orang, kita bahagia. Karaos ayeuna eta pahala teh. Nyata nggak pahala? Nyata? Nah, selama ini belajar yang nyata atau yang tidak nyata? Pahala teh, engke deui. Nepikeun ka teu karasa ayeuna. Begitu kita melanggar nurani kita juga dapat pahala. Tapi pahalanya itu ya sesuatu yang membuat kita merasa bersalah. Itu yang kemudian disebut siksa. Iraha siksa teh karaosna. Ayeuna di dieu nyata itu yang disebut dengan nadirum mubin. Kartos. Begitu kita sudah menjadi sumber cinta, kita menjadi terampil dan cerdas untuk sujud pada nurani kita, maka berikutnya menjadi sangat luar biasa kalau kita ini mudah sekali memberi maaf. Itu. Sekarang ini sedang ada fenomena ya. Ada orang ngomong gini, yang ini tersinggung. Ada orang yang ngomong gini, yang ini tersinggung. Padahal sebetulnya kalau menurut saya tersinggung itu bukan salah yang ngomong. Salah kita aja. Kenapa sih dimasukkan ke dalam hati? Sebetulnya sederhana penyelesaiannya itu, tidak usah ruwet-ruwet. Sekarang kan sedang rame ya, ada orang ngomong begini, ini tersinggung. Ada orang ini tersinggung. Yang ini lapor ke sini, yang ini lapor ke sini. Duh, bangsa kita ini. Karena sudah tidak ada welas asih, tidak menjadi sumber cinta. Yang ada di dalam diri cuma kebencian dan kebencian. Bahkan bahagia ketika bisa membuat orang lain yang dikatakan menghina kita itu, padahal sebetulnya salah kita sendiri. Kenapa merasa terhina? Makanya di Quran dikatakan, kata setan kan, jangan salahkan gue. Tugasku cuman dagang. Maneh nu meuli. Yang namanya dagang itu ya dagang saja. Mau dibeli atau tidak. Gitu. Paham maksud saya? Nih makanya kalian jangan baperan. Dikit-dikit pencemaran nama baik. Udahlah. Sebetulnya baperan itu wujud bahwa kita itu belum punya iman. Kalau sudah lebar welas asih kita, cinta kasih kita, memaafkan saja cukup. Kan sekarang tuh aneh. Sudah saya maafkan tapi encan. Sudah saya maafkan tapi acan atuh. Jadi semua hanya terjebak di permukaan basa-basi. Itu yang bikin jadi konyol kehidupan ini. Eueun warasna. Kan sudah jelas, mulut itu ada di badan orang. Dibawa-bawa oleh orang. Nutupna hese. Nutup mulut orang teh hese. Di nu deket teh hoream abdi mah sieun bau. Daripada kita berusaha nutup mulut orang, kenapa sih tutup aja telinga kita? Sesederhana itu menurut saya, hidup tuh jadi gak ruwet. Saya khawatir saja kedangkalan kita dalam kehidupan ini yang akan membuat bangsa kita yang luar biasa ini terpecah belah hanya oleh kebodohan kita sendiri.
Sok atuh iman teh kita wujudkan. Ini saya bicara bahasa iman udah jauh melampaui seperti yang diajarkan oleh para leluhur, bukan sekedar ritual. Ritualnya nggak akan saya bahas, kalian kan sudah rajin, udah kayak robot. Begitu zuhur langsung wudu kan, langsung sholat. Begitu asar langsung wudu, langsung sholat. Udah kayak robot, nggak saya bahas. Syukur-syukur sudah berkesadaran, bukan sekedar tidak terjebak oleh rutinitas ritual, tetapi sudah memasuki kepuasan ritual. Harapan saya begitu. Makanya perlu kesadaran. Makanya hidup ini perlu menyepi. Punya nggak tempat penyepi? Punya? Di mana? Di mana? Di kamar. Dicanak tuh kamar lain ke dia. Mau nyepi di kamar. Hutan? Jauh atuh. Tiap mau menyepi kaleuweung. Jauh. Punya tempat menyepi. Menyepi itu di sini. Tahu artinya menyepi? Mengasingkan diri dari segala apapun yang dapat mengotori diri. Nyepi, kedah gaduh sawah, kedah gaduh kebon, kedah gaduh tempat anu raos, kanggo niis. Orang yang sudah berkesadaran nyepinya di sini. Ada orang marah-marah, nyepi aja. Ada orang menghina, nyepi aja. Ada orang ngomongin dia, nyepi aja. Bisa, udah bisa nyepi kayak gitu. Hah? Nah, pertanyaannya, kenapa belum berhasil nyepinya? Sederhana sebetulnya, karena kita masih mengizinkan diri kita terkotori oleh lingkungan kita sendiri. Makanya kan saya sudah ngasih ilmu sama kalian semuanya. Ilmunya namanya 7 jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. Kapan kita menyesali keadaan? Kalau kita sedang jadi setan, jadi iblis. Yang suka menyesali keadaan, mada eta, si eta. Apa sih setan dan iblis itu? Dia yang penglihatannya 1. Yang sudah kesadaran penglihatannya 2. Bukan hanya menggunakan penglihatan lahir, dia menggunakan penglihatan batin, sudah terbuka. Makanya apapun yang terjadi, ya sudah. Karena tidak ada yang terjadi tanpa kehadirannya. Tampi we. Makanya tidak mudah menyesali keadaan. Masih suka enggak menyesali keadaan? Lain kieu kuduna oge. Bukan begini seharusnya. Teu oleh kurang we sia eta mah. Dahar ge segala aya, lain kieu kuduna oge. Gitu. Terus aja menyesali keadaan. Yang kedua, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele.
Masih suka tersinggungan? Ngerakeun. Kenapa tersinggung? Tersinggung itu karena kita masih jadi diri palsu. Ego. Segala di pikiran. Yang ketiga, jangan suka berusaha mengubah sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Jangan suka mendiskusikan, memperdebatkan sesuatu yang jelas tidak bisa diubah. Yang keempat, jangan suka memikirkan hari esok yang enggak. Bisa jadi hari esok itu karena kekhawatiran kita. Pikirkan saja, kalau mikirin hari esok yang baik-baik saja. Makanya jangan suka ngomong yang kita tidak suka. Yang kelima, jangan iri hati. Itu teh penyakit. Yang keenam, jangan nganggur. Nih udah dijelaskan minggu kemarin, perbanyak aktivitas, jangan nganggur. Hayo lalajo TV. Lalajo TV mah apa? Bukan nganggur, sibuk. Jangan nganggur lah, ya. Apa aja di rumah. Udah diajarkan sama saya olah napas. Sampai ada yang bilang sama saya, bingung naon deui atuh nu kedah dilakukan. Ya Allah. Segitu banyak ilmu yang sudah saya kasih. Betul enggak? Piraku eta ngosok WC ge wae teu kapikiran. Naon we atuh? WC-na tos bersih, kosok deui we. Ya. Sugan we bujur katel nu hidung teu pika bisa dipake ngeunteung tah. Yang keenam, jangan menganggur. Yang ketujuh, jangan hidup dengan pembanding. Ini masih suka dengar saya. Kadang-kadang kita bandingkan dengan pengen kayak si Anu. Buat apa? Kita oleh Allah tidak dijadikan orang lain kok. Dijadikan diri kita sendiri. Nah kalau kita sudah rajin menyepi. Sudah tidak galider. Teterak di kadek. Cek sepuh urang. Teterak di kadek teh lain sakti. Tong dengan ilmu teterak di kadek. Dengan ilmu mah kumaha carana supaya nu ngadek. Gak usah cari ilmu kayak gitu. Teterak di kadek itu sudah menyepi. Sudah tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirimu. Sudah anteng. Keluarga saya sedang pada pergi piknik ke Bali. Ada juga yang iseng sama saya. Ayah gak ikut. Meski itu teh masih ngomong kene. Ayah gak kesepian. Eta ka guru. Cing atuh ari nyarios teh. Pikiran heula. Masa saya kesepian? Ya Allah. Dalam kesendirian itu justru kita bisa lebih banyak kita berhubungan dengan diri sejati kita. Ya, cing atuh ari nyarios teh pikiran heula. Saya juga bingung mau ngomongnya gimana ngejawabnya. Udah saya pakai bahasa sederhana aja. Saya kan sibuk, banyak pekerjaan. Gitu. Bisa tengartieun lamun jawaban lain eta mah. Nah, makanya para sahabat perhatikan saya.
Setiap spektrum emosi yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya mengajarkan sesuatu kepada kita.